Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas metodologi penelitian, MAP, dengan topik analisis SWOT 3 pada sesi 52. Bila menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Sesi ini merupakan lanjutan dari sesi sebelumnya yang membahas SWOT analysis. Kita membahas konsep IFAS dan EFAS. IFAS dalam kurung Internal Factor Analysis Summary adalah yang merangkum strength dan weaknesses. EFAS dalam kurung External Factor Analysis Summary merangkum opportunities dan threat, dan masing-masing faktor diberi bobot dalam kurung weight, yaitu tingkat kepentingan dengan total sama dengan 1, rating, kondisi kinerja dengan total 1 sampai dengan 4, dan skor tertimbang sama dengan bobot kali rating. Selanjutnya kita bahas contoh kasus penelitian. Objeknya adalah Hotel Bintang 4 di Bali. Fokusnya strategi peningkatan daya saing pasca pemulihan pariwisata. Tabelnya adalah tabel IFAS faktor internal yang membahas mengenai strength dalam kurung kekuatan. Tabelnya terdiri dari 5 kolom, yaitu nomor, faktor internal, bobot, rating, dan skor. Kita bahas nomor 1, S1 atau strength 1 adalah faktor internal lokasi strategis dekat pantai. Bobotnya 0,15, ratingnya 4, skornya 0,60. S2 atau strength 2, faktor internalnya adalah reputasi tinggi di OTA dengan bobot 0,10, ratingnya 4, skornya 0,40. Strength ketiga, S3, kualitas layanan tinggi. Bobotnya adalah 0,12, ratingnya 3, skornya 0,36. Selanjutnya S4 atau strength keempat adalah fasilitas lengkap dalam kurung spa, pool, restoran dengan bobot 0,08, ratingnya 3, skornya 0,24. Dengan demikian total strength bobot 0,45, rating skor 1,60. Selanjutnya kita bahas mengenai weaknesses dalam kurung kelemahan. W1 atau weakness 1, faktor internal harga relatif mahal. Bobotnya 0,10, ratingnya 2, skornya 0,20. W2 atau weakness kedua adalah ketergantungan pada OTA dengan bobot 0,12, ratingnya 2, dengan skor 0,24. W3 atau weakness ketiga adalah SDM belum optimal dalam digital marketing dengan bobot 0,08, ratingnya 2, skornya 0,16. W4, faktor internal biaya operasional tinggi, bobotnya 0,15, rating 1 dengan skor 0,15. Dengan demikian, total weakness bobotnya 0,45 dan total skornya adalah 0,75. Dengan demikian, total IFAS skor sama dengan 1,60 plus 0,75 sama dengan 2,75. Sama dengan 2,35. Dengan demikian, apabila skor lebih besar daripada 2,5, artinya kuat, sedangkan sebaliknya lebih kecil daripada 2,5, interpretasinya adalah lemah. Dengan demikian, secara keseluruhan, hotel berada pada kondisi internal sedang cenderung lemah. Selanjutnya kita bahas tabel EFAS, faktor eksternal, membahas opportunities, peluang. Opportunity 1 atau O1, faktor eksternal adalah peningkatan wisatawan domestik, bobotnya 0,15, ratingnya 4, skornya 0,60. U2 adalah trend staycation, bobotnya 0,10, ratingnya 3, skornya 0,30. U3 adalah digital marketing dan sosial media dengan bobot 0,12, ratingnya 3, skornya 0,36, dan opportunity 4 atau O4, faktor eksternalnya adalah kerjasama dengan travel platform, bobotnya 0,08, ratingnya 3, dengan demikian total skornya adalah 0,24. Selanjutnya kita bahas mengenai threat atau ancaman.
T1 atau threat 1 adalah dengan faktor eksternal persaingan hotel dan villa, bobotnya 0,15, ratingnya 2, skornya 0,30. T2, faktor eksternalnya adalah Airbnb dan sharing economy, bobotnya 0,10, ratingnya 2, dengan demikian skornya adalah 0,20 didapat dari 2 kali 0,10. T3 adalah fluktuasi ekonomi global, bobotnya 0,12, ratingnya 2, dengan demikian skornya 0,24. Dan T4, faktor eksternalnya adalah sensitivitas harga pelanggan, bobotnya 0,08 dan skornya 0,216. Dengan demikian total threat adalah dengan bobotnya 0,45 dan skor totalnya adalah 0,90. Total EVA score sama dengan 1,50 plus 0,90 sama dengan 2,4. Dengan demikian, interpretasinya adalah kemampuan merespon peluang dan ancaman masih moderat. Selanjutnya kita membahas mengenai penentuan posisi strategis dalam kurung SWOT quadrant dengan menggunakan EVAS 2,35, EVAS 2,40, posisi kuadran 3 yaitu dalam kurung WO strategi, weakness opportunity strategi. Artinya, hotel memiliki peluang besar, namun masih terbebani oleh kelemahan atau dibebani dengan kelemahan internal. Selanjutnya kita bahas formulasi strategi berdasarkan matriks SWOT. Strategi WO, ya, weakness opportunity yang utama, yaitu meningkatkan digital marketing, dalam kurung mengurangi ketergantungan pada OTA, pelatihan SDM dalam kurung marketing dan teknologi, rebranding untuk pasar domestik dalam kurung staycation, dan strategi SO atau strength opportunity yaitu paket bundling dalam kurung room plus expenses experience dan promosi berbasis lokasi dalam kurung beachfront selling point. Selanjutnya kita bahas strategi ST, strength threat, diferensiasi layanan dalam kurung personalized service dan loyalitas pelanggan, membership program. Sedangkan strategi weakness threat atau WT yaitu efisiensi biaya personal dan penyesuaian harga dalam kurung dynamic pricing. Kesimpulan akademiknya adalah berdasarkan analisis EVAS-EVAS, skor internal dalam kurung 2,35 menunjukkan kelemahan masih dominan. Skor eksternal 2,40 menunjukkan peluang cukup besar. Dengan demikian, strategi yang tepat adalah WO atau turnaround strategi. Catatan penting untuk penelitiannya adalah agar lebih ilmiah, biasanya bobot diperoleh dari expert judgment, miring AHP. Data didukung oleh occupancy rate, ADR, average daily rate, RevPAR, revenue per available room, dan review OTA. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.